Ingat, saya kan ngomong sama Thomas supaya stop beli emas dulu. Ya. Nunggu sampai bulan Agustus sampai September. Ya. Shalom, sahabat John Prekado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita. Thomas. Ya, malam Pak Daud. Haleluya Thomas. Yes. Hormat dulu Pak Mari Daud. kita berdoa Thomas. Yes. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, Amin. kekuatan Elohim bekerja, Amin. bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkati kami semua Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Gimana Thomas? Ya Pak Daud, semalam Pak Daud, apa yang mau Pak Daud bagikan di malam hari ini Pak untuk semua pengetahuan umum Pak Daud? Ingat, saya kan ngomong sama Thomas supaya stop beli emas dulu. Ya. Nunggu sampai bulan Agustus sampai September. Ya. Langsung turun toh Thomas. Iya. Dahsyat. Betul Pak Daud. Langsung apa Thomas? Langsung turun Pak Daud. Turun berapa Thomas? Sekitar 1,7 juta Pak. Sekarang? Iya, kurang lebih segitu Pak. Kalau nggak salah Pak ya. Kan supaya tak stop tentang US dollar juga toh. Betul. US dollar itu untuk membantu pemerintah Thomas, karena Juni Juli kan pembayaran utang luar negeri. Betul. Jadi kita harus membantu negara kita. Ya. Jangan investasi dolar. Betul. Justru kita menghargai rupiah, kegeraan cinta rupiah. Yes. Gimana Thomas? Betul Pak Daud, sepakat Pak Daud. Kita harus menghargai rupiah, perjuangan Bapak Presiden kita, Pak Pak Prabowo. Ingat Thomas, ya Pak Daud, di masa depan ya 2029, ya 2034 ya, ada 3 cawapres terkuat. cawapres yang kuat pertama adalah AHY, Gibran, kedua Mas Gibran, ketiga Pak Dotoni. yang ketiga adalah Puan Maharani. Oh, Puan Maharani. Wah, jadi Pak Daud itu udah mempredisikan dari sekarang ya Pak Daud ya. Jadi ada 3 calon kandidat cawapres terkuat 2034 Pak Daud ya. 2029 dan 2034. 2029 dan 2034, yaitu pertama AHY. Kenapa saya berkata demikian? Pertama itu Mas AHY, karena dia sudah punya pengalaman di kementerian. Betul. Dan kedua, dia ketua partai. Betul. Artinya dia punya kendaraan. Punya kendaraan. Secara politik, secara suara, ada di partai itu, ada di DPR MPR. Ya. Berarti karena wapres itu sangat menentukan Ya. dalam untuk suatu koalisi. Ya. Nah, Mas AHY ada figur Bapak SBY. Ya. Ingat 10 tahun pemerintahan Pak SBY, ekonomi stabil.
maka disebut wapres terkuat. Nah, wapres terkuat kedua adalah Mas Gibran. Mas Gibran Karena figur Pak Jokowi masih kuat. akan dirindukan di 2029 dan 2034. Jadi mewakili Pak Daud ya. Kenapa? Karena Pak Jokowi ini sudah kelihatan kerja nyatanya dalam infrastruktur. Yes. Setelah itu pembangunan, Yes. dan kita semua sudah merasakan. Yes. Nah, dan perlu Thomas tahu, Yes. suara terkuat terbanyak di dalam Pilpres itu adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa ya. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Dan figur Pak Jokowi itu figur yang kuat, itu sangat menentukan untuk Mas Gibran wapres. Kita ngomong di 2029 dan 2034. Ya. Jadi untuk Mas Gibran jadi wapres itu sangat kuat Ya. karena suara dan loyalis penggemar Pak Jokowi di Pulau Jawa kuat. Kuat. Termasuk Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah Pak Daud ya. Jawa Barat juga. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Ya, terus yang ketiga Pak Puan. Dan yang ketiga Bu Puan Ibu Puan Maharani. Karena ada dua figur yang Kuat. tercatat dalam sejarah. Insinyur Soekarno Pak Presiden Soekarno dan Ibu Mega. Megawati. Ibu Mega ini karisma kuat sebagai ketua partai dan partai terkuat Yes. di Indonesia, Di Indonesia. dan suaranya sudah ada Sudah ada. mewakili DPR MPR, dan loyalis partai kuat. Kuat. Tetapi analisa saya, Puan Maharani cawapres terkuat atau anak laki-laki dari Ibu Mega nanti. Ya. Kan Ibu Mega punya anak laki-laki. Ya. Pokoknya wapres terkuat tiga terah ini. Yes. Pertama, terah Soekarno, Bapak Presiden yang kita hormati. Kedua, terah Sarwedi, yaitu yang masuk di Mas AHY, figur Sarwedi dan Pak SBY. Terah ketiga adalah Pak Jokowi. Terahnya ada di Mas Gibran. Jadi tiga ini potensi wapres terkuat versi Thomas dan saya. Haleluya. Ya. Dahsyat. Nah, gimana menurut analisa saya Luar Thomas? biasa Pak Daud ya, karena Pak Daud punya prediksi pengetahuan umum Pak Daud semua tepat Pak Daud ya, tepat. Karena ini kan prokes kita ini membahas yang umum Pak Daud, selain rohani kita membahas yang umum bahwa tentang bagaimana masyarakat diperdayakan punya pengetahuan tentang sesuatu hal yang baik kan Pak Daud ya, bahwa Pak Daud sempat kasih wacana untuk tinggalkan emas, ganti dan perak. Sekarang perak pun sudah ada perak batangan, dolar pun sudah naik seperti pada prediksikan. Harga emas sudah melambung tinggi. Maaf, ganti harga Pak ya. Sekarang masuk ganti harga. Kalau tinggi banget Pak Daud ya. Dari Makanya kemarin hasil stop langsung turun tuh Thomas. Betul Pak. Haleluya. Ada kuasa Tuhan ya Pak ya. Dahsyat.
Begitu saya ngomong stop langsung apa Thomas? Turun Pak Daud. Terus Jadi Pak Daud, Thomas, iya Pak Daud. kenapa saya suruh stop? Karena saya tahu akan turun. Pokoknya Iya Pak Daud. kalau emas nanti 1,6, 1,7, 1,8 beli boleh. Beli ya. Yang nggak naik tuh Thomas Pak, bukan Mas tapi Thomas nggak naik Pak. Kalau Mas tetap naik. Karena harga emas itu safe haven ya untuk tahun depan. Ya tahun ini kemarin saya suruh stop karena saya tahu akan turun. Iya Pak Daud. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Sekarang kalau sudah 1,7 silahkan beli. Oke. 1,7 turun udah, kalau 1,7 beli ya Pak Daud ya. Oke Thomas, emas itu 1,6, 1,7 maksimal 1,8 Beli. silahkan beli. Dahsyat. Bulan ini boleh, Agustus Boleh. boleh. Nah, tapi kemarin tak suruh stop karena mau Turun. turun. Karena Pak Daud tahu akan mau turun. Sekarang langsung turun tuh Mas. Langsung turun. Artinya Artinya? ada 1,7 silahkan beli. Gimana Mas? Luar biasa Pak Daud. Kalau US dollar karena kepedulian kita untuk negara kita Siap Pak Daud. harus bersatu mencintai rupiah. Siap Pak Daud. Karena kita akan masuk resesi bulan depan Yes. sampai tahun depan. Siap. Safe haven ada 3, yaitu emas, Emas, perak, kedua tanah, tanah, dan perak. ketiga perak. Perak nanti masih 10 tahun lagi Thomas. Jadi jangan berharap 2 tahun investasi untung. Oh, berarti masih 2 tahun lagi Pak Daud ya. Nah, kalau yang usia 80 nggak usah investasi emas. Tanah, Bukan investasi perak. tanah. Kalau yang usia 80 lebih baik investasi emas atau tanah. Tanah. Tapi kalau yang usia 80 jangan investasi perak. Karena 10 tahun lagi umurnya 90. Gigi udah ompong Thomas. Jadi kalau yang perak itu untuk mereka-mereka yang usianya di bawah usia 60. 60. Karena kita lihat naiknya masih 10 tahun lagi. Ya. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Dan hari ini ada sukacita terbesar Kenapa Pak dalam Daud? hidup saya. Karena saya diberkati Thomas 10 juta. Ais. Aku merasa tersanjung, terenyuh, karena kan saya kan pelayanan di desa. Jadi untuk bantu orang-orang desa. Kalau saya terus terang Thomas, tidak ada gereja. Tidak ada gereja karena saya tidak akan jadi pendeta dan tidak akan mendirikan gereja. Itu Yes. tidak akan terjadi dalam hidup saya Thomas. Yes. Karena panggilan saya bukan di situ. Ya. Kalau saya kan sampai sekarang tim saya pelayanan di desa-desa, Ya. di mana mereka kebanyakan orang yang tidak mampu. Nah, sampai sekarang Thomas, saya pelayanan di desa-desa. Ya. Dan makanya saya dikasih 10 juta untuk Aduh. itu betul-betul luar biasa. Hati saya sampai tersentuh, hampir menangis. Masih ada yang peduli untuk orang-orang desa. Aduh Pak Daud, Pak Daud. Malu saya Pak Daud. Karena apa Thomas? Orang kalau saya kan
pelayanan di desa, di tempat-tempat orang tidak mampu. Dan saya kan pelayanan untuk gereja kecil ya, yang ada pendetanya buta. Setelah itu untuk hamba-hamba Tuhan yang tidak mampu, Thomas. Ya. Termasuk saya kan ada di sekolah Alkitab, di Inteos untuk memberi bantuan, Thomas. Ya, Pak Daud. Jadi hati saya tersentuh sampai mau menangis. Dapat berkat dari Thomas 10 juta. Jangan Pak Daud bicara di sini. Malu saya Pak Daud. Aduh, kan banyak orang tidak banyak peduli untuk di desa-desa, Thomas. Tahu enggak kenapa saya di desa, Thomas? Kenapa Pak Daud? Selesai saya ngawal presiden Ya. 2014. Saya 2015 itu jalan-jalan di desa dengan hamba Tuhan almarhum Stefanus Bingki. Saya lihat banyak hamba-hamba Tuhan yang susah dan sulit hidupnya. Sedangkan di kota saya melihat gereja-gereja besar, terusan yang pengkhotbah top semua. Nah, sedangkan di desa orang-orang miskin semua, sebagian besar. Nah, waktu saya melihat itu, saya ambil keputusan untuk meneruskan perjuangan ayah angkat saya almarhum Stefanus Bingki untuk melaksanakan permintaan dia, karena selama 10 tahun waktu saya tugas mengawal presiden, mengawal almarhum Ibu Ani Yudhoyono, dia minta saya khotbah satu pun belum terlaksana sampai dia meninggal. Nah, ada satu permintaan terakhirnya dia sebelum meninggal, supaya saya pelayanan di desa untuk orang-orang miskin dan tidak mampu. Dan disitulah sampai sekarang saya ada di desa. Makanya saya tidak ada gereja dimanapun tempat. Kenapa? Saya ingin lebih peduli dengan orang-orang yang tidak mampu. Kalau di kota sudah banyak yang nyumbang, sudah banyak diberkati. Jadi makanya saya menyingkir, ada di desa, meneruskan perjuangan ayah angkat saya. Nah, ya. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud, saya mau nangis ya Pak Daud. Makanya saya diberkati Thomas 10 juta. Senang sekali untuk orang desa ini. Aduh, jangan. Jadi Thomas, jadi saya bertobat itu saya dibimbing sama hamba Tuhan Stefanus Bingki almarhum. Dan awal pelayanan saya itu di desa-desa, di Wonogiri, di Boyolali, di Sragen. Ya. Nah, di situ saya tidak melayani gereja yang besar. Ya. Nah, disitulah saya ikuti pelayanan itu. Ya. Dan suatu kali saya diminta sama pendeta Gilbert Umaindong untuk jadi wakilnya. Dan itu di kota. Tahu enggak Thomas? Iya Pak Daud.
saya diminta tanda tangan, ada surat, dan jemaat ada 10.000, kira-kira itu. Ya. Saya tidak tanda tangan, saya tolak. Saya ngomong sama Pak Gilbert, panggilan saya bukan di sini. Saya ingin meneruskan perjuangan ayah angkat saya. Jadi makanya saya, Thomas, Ya. tidak ada nama pendeta. Ya. Gimana, Thomas? Luar biasa, Pak Daud. Dan makanya kalau di desa-desa, di daerah Boyolali, Mhm. Wonogiri, Mhm. itu banyak tahu saya. Ya. Karena apa, Thomas? Waktu saya mau tanda tangan, saya tidak mau. Padahal Pak Gilbert ingin saya jadi wakilnya. Yes. Nah, tapi saya tidak mau, Thomas. Ya, karena bukan panggilannya. Karena Pak apa? Daud, ya. Bukan panggilannya. Karena bukan panggilan saya. Dan sudah berjanji. Dan saya tidak mau jadi pendeta. Ya. Karena jabatan pendeta itu terhormat dan beban mental. Ya. Bila ada sesuatu hal yang tidak baik dengan saya, itu bikin batu sandungan untuk nama pendeta. Betul. Makanya saya tidak mau jadi pendeta. Ya. Apapun terjadi, sampai saya meninggal. Ya. Sampai apa, Thomas? Sampai Pak Daud dipanggil pulang, Pak. Sampai saya meninggal, saya tidak mau jadi pendeta. Ya, tapi jadi pengkhotbah ya, Pak Daud. Saya hanya ingin hidup tenang di desa, menikmati hari-hari yang Tuhan berikan. Amin. Hari Senin, Thomas, Ya. Senin kemarin, Ah, ah. saya menghadap Mayor Jenderal Glenny Kerupan Wow. Ya. untuk menyampaikan kondisi masyarakat. Karena tugas saya hanya memberi informasi-informasi kepada beliau Ya. untuk disampaikan kepada Pak Presiden. Bapak Presiden Pak Prabowo. Ya. Saya sudah menyampaikan ke Mayor Jenderal Glenny Kerupan bagaimana keadaan di desa. Jadi keadaan di desa, Thomas, Ya. waktu panen alpukat daya beli turun. Itu alpukat harganya 6.000, 5.000. Bahkan ada yang untuk pakan sapi, Thomas. Karena terlanjur mau busuk, Thomas. Ya. Itu kondisi di desa, Thomas. Ya. Nah, sehingga dan saya lihat benar-benar di desa ini punya dampak. Karena kalau daya beli turun, Ya. hasil panennya gimana? Nah, sehingga saya kemarin untuk informasi ini saya sampaikan kepada Mayor Jenderal Glenny Kerupan, sahabat dari Pak Prabowo, Bapak Presiden kita, untuk disampaikan kepada beliau kondisi masyarakat saat ini. Ya. Dan saya percaya beliau akan sampaikan. Nah, karena selama ini tugas saya memberi informasi di masyarakat di Indonesia untuk disampaikan kepada Mayor Jenderal Glenny Kerupan, untuk disampaikan kepada Bapak Presiden. Nah, kalau dulu, Thomas, saya ini adalah tugas memberi info
untuk disampaikan kepada Bapak Presiden. 10 tahun zaman Pak SBY itu Mas, makanya saya banyak di desa, karena yang tahu kondisi bawah itu di lapangan, itu di desa-desa teman. Sehingga selama 10 tahun saya menyampaikan kondisi masyarakat, memberi info baik penegakan hukum maupun kondisi masyarakat, itu saya sampaikan langsung ke almarhum Edi Wibowo dan almarhum Ibu Ani Yudhoyono untuk disampaikan kepada Bapak SBY. Nah, baik penegakan hukum, baik kondisi masyarakat, itu selama 10 tahun. Nah, karena tugas saya hanya informasi, memberi informasi kondisi-kondisi saat ini. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Dan saat ini saya juga memberi informasi kondisi di bawah, kondisi masyarakat, penegakan hukum dan lain-lainnya Thomas, untuk menjadi pertimbangan Bapak Presiden. Tapi semua saya sampaikan melalui Mayor Jenderal Gleni Kerupan, kondisi masyarakat sekarang, supaya disampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud, sangat luar biasa. Jadi laporan saya hari Senin tentang alpukat, tentang cabai, tentang kondisi-kondisi di masyarakat. Gimana Jonas? Luar biasa Pak Daud. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Karena kenapa saya tahu? Karena saya hidup di desa dan pelayanan di desa. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Luar biasa, sangat memberi inspirasi untuk kita semua Pak Daud. Jadi saya bukan apa Thomas? Bukan pendeta dan tidak menjadi pendeta. Sampai meninggal pun saya tidak akan jadi pendeta. Tapi saya ingin jadi berguna untuk negara, berguna untuk masyarakat, menjadi berkat untuk bangsa. Amin. Itu aja permintaan saya. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Oke, ada lagi Pak Daud sebelum kita akan doa? Oke, sudah kita aja Thomas. Oke, yang pertama. Terima kasih berkat dari Thomas 10 juta untuk orang desa ini. Aduh Pak Daud, kan udah sepakat kau sering bicarakan di sini Pak Daud. Aduh, Pak Daud. Oke Thomas. Oke, yang pertama adalah Ibu Lina Kebumen. Ya, Ibu Lina silakan tekan tombol press tombol unmute-nya dibuka dulu. Oke, silakan Ibu Lina. Shalom Pastor Thomas. Shalom Pak Daud. Tanya apa Ibu? Meminta mujizat untuk masalah keuangan. Dan juga saya minta untuk diberkati minyak urapan untuk tempat-tempat usaha dan juga rumah. Kita doa ya. Tuhan Yesus, berkati minyak ini, sucikan minyak ini dengan darah Yesus, menjadi meterai yang kudus, benteng yang kudus, untuk mengalahkan iblis, menghancurkan kegelapan. Berkati minyak ini, meteraikan dengan darah Yesus, menjadi benteng yang kudus. Dan berkati Ibu ini Tuhan untuk usaha, memberkati ekonominya, bisnisnya, terbuka jalan, terbuka berkat, dan nama Yesus dimuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Oke, yang kedua adalah Jimmy Jose. Oh, dapat juga Jimmy Jose ya. Selamat malam Pak Daud. Malam Pak Jimmy dan istri. Mau minta tolong doakan Pak Daud kesehatan kami
khususnya istri saya yang selalu mengalami sakit kepala. Saya mau minta tengok Pak Daud, adakah masih ada kutuk-kutuk? Ini sudah tidak ada Thomas. Amin. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yes. Yesus bekerja, kekuatan Roh yang bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkati ya Tuhan, lawat semua Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Oke, yang ketiga Marince Terok. Ibu Marite. Marince. Ya, selamat malam ya Lord. Malam. Mau tanya apa Ibu? Ya, saya didoakan ada tumor di mata kiri, di leher sebelah kiri. Ada tumor Pak Daud di mata dan di lehernya. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Roh yang bekerja, sembuhkan tumornya Tuhan, angkat di dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, kesehatannya, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Lanjut Oke, Thomas. yang keempat Eeng Bandung. Silakan Bu Eeng. Ya, shalom Pak Daud, Pak Thomas. Ya, salam. Pak Daud, saya meminta doa Pak Daud untuk keluarga saya, terutama untuk suami dan juga untuk anak saya Pak Daud. Dia ada alergi cuaca. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Roh yang bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas kegelapan. Berkati ya Tuhan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Akhir dan sembuh dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan, diberkati untuk memberkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat pujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak, bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, 3B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar,
kita belajar dari tokoh satu perjanjian lama, satunya perjanjian baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh perjanjian lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6 sampai 10. Tetapi kita fokus di Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan dari sorga, Tuhan melihat ke bumi dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu, sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia, dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi, marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia, karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya, dan saya percaya kepada Tuhan dan kemudian saya dibenarkan, maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia dan dia dibebaskan dari malapetaka kedahsyatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya, kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi
Mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di sorga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapa, seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah Para Rasul 9 ayat 1-6. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-2. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajarannya menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa benar. Ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya, dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak, tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dan dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia di sana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab Perjanjian Baru, 13 diantaranya Pauluslah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar, yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih. Apabila ada komentar, pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.
Amin.